Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya anak-anak sehat ya, kemudian ceria dan selalu semangat di dalam belajarnya. Anak-anak, seperti biasa hari ini bertemu lagi dengan Bu Nina. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar ya. Tetapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Mari berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, supaya belajarnya semangat, anak-anak, mari kita bernyanyi dulu yuk. Di sini Ibu punya sebuah lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan dari A.T. Mahmud. Lagu ini bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan lirik dan nadanya. Kalau sudah tahu, anak-anak bisa bernyanyi bersama Ibu. Siap ya anak-anak? Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biar bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Sekali lagi ya anak-anak. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biar bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak, lagunya seperti itu ya. Coba sekarang anak perhatikan tanda dinamiknya. Nah, di sini ada 2 tanda ya di bawah liriknya ya. Ada yang bergaris merah dan ada yang garis rege-rege ya. Nah, di sini tanda merah itu berarti dinyanyikan keras dan yang rege-rege berarti dinyanyikan lembut ya, dan baris yang tidak bernada dinyanyikan biasa. Seperti ini ya anak-anak. Anak-anak lebih semangat nyanyinya sambil bertepuk tangan ya.
Anak-anak main tebakan yuk. Di sini ibu punya sebuah tebakan, anak-anak coba perhatikan ya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain sebagainya. Nah, apakah aku? Coba anak-anak tebak apa ya? Iya, aku adalah sebuah kertas. Di sini kertasnya warna-warni ya. Ada yang warna merah, kuning, hijau, pink, dan orange ya. Nah, anak-anak coba jawab pertanyaan berikut agar lebih memahami lagi sifat-sifat dari benda tadi. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Yaitu kertas. Yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Nah, ini anak-anak jawab sendiri ya. Apakah punya atau tidak? Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Apakah segitiga, lingkaran, bulat, atau segi empat, atau bagaimana? Anak-anak tulis. Yang keempat, apa kegunaannya? Nah, sini kegunaannya banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, biasanya anak-anak kertas ini digunakan untuk apa? Anak-anak boleh menuliskannya lebih dari satu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak lanjutkan dengan kegiatan membaca. Di sini ada sebuah judul, yaitu benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, itu tadi teks tadi ya Nana. Nah, anak-anak akan lebih memahami tentang isi teks ini apabila anak-anak melakukan percobaan ya. Namun sebelum melakukan percobaan, di sini ada beberapa kata yang anak-anak harus tahu apa maknanya dari kata tersebut. Nah, yang pertama. Nah, ini ada kata halus ya, kemudian kasar, basah, tetap, dan berubah. Sekarang kita halus dulu. Apa sih maknanya? Anak-anak bisa tanya ke kakak, bunda, atau ayah ya. Nah, dari ibu nih contohnya ya. Halus itu licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, sekarang kasar, kebalikannya dari halus. Apa ya kira-kira? Basah. Nah, ini kalau yang basah-basah itu berarti sesuatu yang mengandung apa? Tetap. Tetap itu kebalikan dari berubah ya, maknanya itu. Anak-anak bisa ya, sebelum mengisi yang tadi anak-anak bisa mengisi ini dulu ya. Nah, ini ada arti ya atau makna dari kata-kata yang tadi ya. Anak-anak coba ini pilih ya, susun kata-kata atau huruf-huruf yang ada di sampingnya menjadi sebuah kata yang tepat. Arti dari kata di kalimat di sebelahnya ya. Sekarang yang pertama ada artinya itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ini makna dari apa ya? Di sini ada huruf E, P, A, T, dan T lagi. Nah, kalau kita susun ini menjadi kata T, E, T, A, P. Jadi tetap, ini makna dari tetap. Nah, sekarang kesat atau tidak halus, anak-anak susun ya.
Mengandung air. Apa ini? Kata-kata yang tersedia ini ada A, S, A, B, H. Licin, lembut, atau tidak kasar. Kata yang ada S, L, U, A, H ya. Kemudian berbeda dari semulu ada kata B, H, A, R, E, B, U. Nah, susun. Jadi kata yang benar ya, yaitu arti dari mana yang isi dari kata-kata di sampingnya ya anak-anak. Nah, setelah ini anak-anak akan mengetahui ya mana dari kata-kata ini ya. Sisanya anak-anak dilanjutkan isinya ya. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, anak-anak akan lebih memahami tentang sifat-sifat dari sebuah benda apabila anak-anak melakukan percobaan. Berikut ini ya, anak-anak siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kertas. Kedua, batu. Yang ketiga, piring. Yang keempat, gelas. Ya, mudah ya, karena ini semuanya ada di sekitar anak-anak ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Bagaimana bentuk dan besarnya? Kemudian, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Apakah berubah bentuknya? Nah, yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Kemudian amati bentuk dan besarnya. Ya, yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Apakah berubah bentuknya? Nah, setelah melakukan kegiatan 4 di atas ya, langkah di atas, maka apa yang dapat anak-anak simpulkan? Tuliskan kesimpulannya ya anak-anak. Nah, kalau dari Ibu gambarannya seperti ini. Coba anak-anak perhatikan. Kesimpulan yang dari Ibu ya, yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat anak-anak. Yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Ya, kemudian sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk ya, dan ukurannya tetap sama walaupun dipindahkan atau berpindah tempat, mau disimpan di meja, mau disimpan di lantai, mau disimpan di piring ataupun di gelas, maka bentuk dan ukurannya akan tetap sama ya anak-anak ya. Itu kesimpulan yang dari Ibu. Coba anak-anak, betul tidak kesimpulan yang Ibu buat ini? Buktikan ya dengan percobaan yang anak-anak lakukan. Nah, sekarang di sini ada beberapa kelompok batu ya yang barusan dipakai misalnya untuk apa tadi, untuk percobaan ya. Kelompokan ini ada berapa kelompok anak-anak ya? Nah, 1, 2, 3, ada 3 kelompok ya anak-anak, coba amati. Nah, 3 kelompok ini kita akan jumlahkan ya. Berapa sih jumlahnya? Coba lihat. Nah, di sini kelompok yang pertama ada 4 ya. Kemudian ditambah kelompok yang kedua ada 4. Ditambah lagi kelompok yang ketiga ada 4. Penjumlahan berulang ya. Nah, ini bisa dirubah ke dalam bentuk perkalian anak-anak ya. Coba dilihat. Nah, sama dengan, nah ini ada berapa kelompok anak-anak? Ya betul, ini ada 3 kelompok ya. Maka kita tulis ya, tulis 3. Nah, dikali satu kelompoknya itu, atau satu wadah atau satu kelompok boleh ya. Ada berapa? Ada berapa batu? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi dikali 4. Nah, kita akan jumlahkan ya. Nah, 3 kali 4 itu sama dengan 12. Jadi sama ya.
4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kelompok perahu ya. Di sini ada 2 kelompok. Nah, coba perhatikan, kita akan hitung berapa jumlahnya dengan cara penjumlahan dan perkalian ya. Nah, di sini satu kelompoknya ada 3 ya, ditambah 3 kelompok yang warna merah. Perahu ini terbuat dari kertas ya anak-anak. Perahu ini, anak-anak apakah pernah membuat ini perahu dari perahu kertas ya? Nah, kemudian ini 3 tambah 3 itu bisa dibuat perkalian. Ini sini kan ada 2 kelompok ya, jadi 2. Kemudian dikali satu kelompoknya ada 3 ya, kita tulis 3. Jadi sama dengan hasilnya itu adalah 6 ya. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6 ya. Nah, sekarang kita ke soal cerita ya. Coba perhatikan. Ibu menanam cabai di dalam pot. Pot yang tersedia ada 4. Nah, kemudian setiap pot diisi 5 biji cabai. Nah, tuliskan kalimat matematikanya. Nah, bagaimana ya kalimat matematikanya? Kita selesaikan ya. Nah, coba perhatikan. Ada 4 pot ya. Nah, coba lihat, diisi dengan satu potnya itu diisi 5 biji ya. Jadi kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ya. Karena kenapa 5-nya ada 4? Karena potnya kan ada 4 ya. Nah, 5 ini adalah bijinya. Kemudian sama dengan tadi jumlah potnya kan ada 4 ya. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini seperti ini ya kalimat matematikanya. Nah, sekarang anak-anak coba berlatih. Nah, coba lihat, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada 3 kelompok pensil. Nah, satu kelompoknya ada 2 pensil, maka kita tulis 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, nah, ada berapa kelompok anak-anak? Iya, ada 3. Kita tulis 3 dikali satu kelompoknya itu ada 2. Jadi jumlah semuanya pensil ini adalah 6. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti penjelasan ibu, maka anak-anak dilanjutkan ngisinya ya, nomor 2 sampai nomor 5 ya anak-anak. Semangat ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari ibu. Anak-anak tetap sehat ya, tetap ceria ya, dan selalu patuhi prokesnya ya anak-anak, supaya wabah yang melanda kita ini segera berakhir dan kita bisa sekolah tatap muka. Kita akan bertemu di kelas ya anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.